Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan mempraktekkan materi refleksi secara kontekstual. Nah, yang berbantuan dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini itu refleksi itu adalah pencerminan yang kita gunakan dengan bantuan cermin yang ada di rumah kita. Nah, untuk refleksi itu termasuk di materi geometri transformasi. Yuk, kita buka LKPD-nya yang udah Ibu sediakan. Nah, mari disimak ya Mbak Dita, lembar kerja peserta didik untuk materi refleksi untuk jenjang SMP yang kalian tempuh sekarang ini, mata pelajaran matematika. Nah, di pertemuan ini kita mempelajari tentang matematika di kelas 9 semester ganjil. Kalian kan sekarang di kelas 9 semester ganjil. Materi pokoknya yang lebih dalam itu refleksi, yang termasuk di geometri transformasi. Yuk, Ibu pandu sedikit demi sedikit untuk mengisi LKPD-nya. Nah, yang pertama isi identitas kalian, kelas, kelompok, anggota kelompok. Yuk diisi dulu. Setelah itu untuk tujuan mengerjakan LKPD itu apa Mbak Dita? Peserta didik mampu menjelaskan hasil refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, betul Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita. Untuk petunjuknya ada di LKPD. Bisa dibacakan untuk petunjuknya Mbak Dita. 1. Tulis nama anggota kelompokmu pada lembar yang telah disediakan. 2. Bekerja samalah dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dan diskusikan setiap pertanyaan bersama teman kelompokmu. Nah, berarti yang pertama tadi udah mengisi identitas yang ada di lembar kerja peserta didik. Yang kedua itu kan di sini kalian bekerja secara kelompok. Nah, itu nanti diselesaikan juga secara kelompok dan didiskusikan. Jangan dikerjakan secara individu. Nah, setelah itu lengkapi LKPD yang ada yang sudah tertulis di sini dan jawab pertanyaan yang ada. Nah, kegiatan pertama itu kita menyiapkan cermin. Cermin itu udah ada di sekitar rumah kita. Nah, yang udah tersedia itu bisa dipakai. Lalu kalian bisa bercermin. Mari kita mempraktekkan untuk menjawab hasil LKPD ini. Nah, apa yang akan kita praktekkan itu untuk menjawab apakah memiliki bentuk dan ukuran yang sama jika kita menghadap dengan cermin. Yang kedua itu apakah sama jarak antara diri kita dengan bayangan jika kita menghadap dengan cermin. Berarti apakah sama antara jarak dan bentuk dari bayangan dengan kita sendiri. Nah, itu yang bisa dijawab dari praktek yang akan kita praktekkan. Yang ketiga itu kita bisa menyimpulkan sifat-sifat dari refleksi. Gitu ya Mbak Dita? Yuk, mari kita praktekkan untuk dapat menjawab dari LKPD ini. Ya Mbak Dita, untuk mempraktekkan di cermin sebelah sana. Ya, silakan Mbak Dita. Di situ Mbak Dita sudah mempraktekkan dengan cara bercermin. Yang harus dijawab Mbak Dita, yang pertama itu apakah antara Mbak Dita dengan bayangan itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama? Ya, sama Bu. Ya, berarti antara bentuk dan ukuran antara benda dan
bayangan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pertanyaan yang kedua untuk Mbak Dita, apakah sama jarak antara diri Mbak Dita dengan cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan? Iya, sama Bu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa jarak antara diri Mbak Dita ke cermin dengan jarak antara cermin ke bayangan itu sama. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga untuk Mbak Dita. Apa yang dapat Mbak Dita simpulkan dari kedua pertanyaan tadi yang berkaitan dengan sifat-sifat dari refleksi? Yuk, bisa dijawab. Refleksi 1. Bentuk dan ukuran antara benda ke bayangan sama. 2. Jarak antara cermin ke benda sama dengan jarak antara benda ke bayangan. Nah, benar untuk jawaban Mbak Dita tentang sifat-sifat refleksi. Bagus Mbak Dita, terima kasih Mbak Dita. Iya, sama-sama Bu. Ya, kita akan memasuki di kegiatan 2. Untuk kegiatan 2 itu untuk soalnya ada permasalahan, dan untuk permasalahan itu bisa dicermati di lembar kerja. Nah, untuk Mbak Dita bisa minta tolong untuk membacakannya. Dengan cara yang sama sesuai dengan kegiatan 1, selesaikan permasalahan di bawah ini. Ivo sedang bercermin untuk melihat penampilan dirinya apakah sudah rapi atau belum. Dia berdiri di atas ubin kotak yang berukuran 30 cm x 30 cm. Ia berkeinginan melihat tidak berasal dari satu posisi saja, tetapi dia ingin berganti-ganti posisi. Bila dimisalkan cermin di koordinat 0,0 atau pencerminan terhadap titik O 0,0. Nah, untuk soalnya, pada saat posisi yang ditempati Ivo sekarang berada di ubin ke-1 di timur persis di depan cermin. Nah, diperoleh titik koordinat berapa? Nah, itu nanti disebut titik A. Yang kedua, setelah itu Ivo ingin berpindah ke kanan 1 ubin dan ke belakang 1 ubin dari posisi pertama atau dari titik A. Diperoleh titik koordinat berapa? Disebut dengan titik B. Nah, yang ketiga, Ivo ingin berpindah lagi ke kiri 1 ubin dari posisi kedua atau titik B. Diperoleh titik koordinat berapa? Itu nanti disebut titik C. Yang keempat, Ivo ingin berpindah lagi ke kiri 1 ubin dan ke belakang 2 ubin dari posisi ketiga atau disebut dengan titik C. Diperoleh titik koordinat berapa? Nah, itu nanti disebut titik D. Paham Mbak Dita? Paham Bu. Nah, nanti dipraktekkan di depan cermin lagi. Dari permasalahan yang udah dijelaskan tadi, koordinat titik dan bayangan setelah dicerminkan terhadap titik O 0,0 pada gambar atau pada pencerminan nanti yang akan dipraktekkan. Kemudian tuliskan koordinat titik tersebut dan bayangan pada label yang sudah disediakan. Nah, nanti Mbak Dita untuk bercermin, nanti Ibu pandu untuk kegiatannya, dan sedikit nanti Mbak Dita untuk menjawab pertanyaannya. Nah, nanti Mbak Dita menjawab berada di titik berapa dan koordinat bayangan di cermin berapa. Gitu Mbak. Apakah Mbak Dita paham? Paham Bu. Ya, setelah ini Mbak Dita akan mempraktekkan langsung di cermin yang sudah ada. Nah, sekarang Mbak Dita sudah mempraktekkan di depan cermin. Yang akan Ibu tanyakan, pertama, pada posisi sekarang Mbak Dita berada di ubin pertama sebelah timur persis di depan cermin. Diperoleh titik koordinat berapa Mbak Dita? 1,0 Bu. Dengan titik disebut titik apa? Nah, benar, disebut titik A dengan titik koordinat 1,0 karena Mbak Dita berada di timur 1 ubin dengan di depan persis cermin. Yang maka berdasarkan sifat-sifat yang sudah diperoleh tadi kegiatan 1, maka diperoleh titik bayangan dari titik A itu apa Mbak?
min 1,0 Bu. Ya betul, diperoleh titik bayangan dari A itu A aksen min 1,0. Yang kedua, setelah itu Mbak Dita ingin berpindah ke kanan 1 ubin. Ya Mbak Dita ke kanan 1 ubin dan ke belakang 1 ubin. Nah, maka dari 1,0 berpindah ke kanan 1 ubin dan ke belakang 1 ubin, maka diperoleh titik koordinat berapa Mbak Dita? 2,1 Bu. Disebut titik B. Nah, betul. Berdasarkan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, maka diperoleh titik bayangannya dari titik B. Maka diperoleh titik bayangan dari B itu berapa Mbak Dita? Min 2,1 Bu. Ya betul, diperoleh titik bayangannya B aksen yaitu min 2, min 1. Yang ketiga, Mbak Dita ingin berpindah lagi ke kiri 1 ubin. Ya Mbak Dita ke kiri 1 ubin. Maka diperoleh titik koordinat berapa Mbak Dita dari tadi? 2,0 Bu. Disebut titik C. Nah betul, diperoleh titik C 2,0 karena tadi dari 2,1 itu berpindah ke kiri 1 ubin. Nah, berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka diperoleh titik bayangannya dari titik C itu berapa Mbak Dita? Min 2,0 Bu. Nah, diperoleh titik bayangannya C aksen sama dengan min 2,0. Yang keempat, Mbak Dita ingin berpindah lagi ke kanan 1 ubin dan ke belakang 2 ubin. Maka diperoleh titik koordinat berapa Mbak Dita? 4,1 Bu. Disebut titik D. Nah, betul. Karena yang titik C tadi 2,0 dan Mbak Dita melakukan perpindahan posisi ke kanan 1 ubin dan ke belakang 2 ubin, maka diperoleh titik D 4,1. Berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka diperoleh titik bayangannya yaitu berapa Mbak Dita? Min 4, min 1 Bu. Ya betul, diperoleh titik bayangan titik D itu min 4,1 atau D aksen. Nah, terima kasih Mbak Dita untuk mempraktekannya. Mbak Dita bisa mengisi jawaban yang sudah Mbak Dita praktekkan tadi di LKPD. Terima kasih Mbak Dita, bisa kembali ke tempat. Masalahan yang sudah dipraktekkan Mbak Dita tadi, maka dapat diperoleh titik koordinat dan bayangan, maka bisa dituliskan di tabel tersebut yang dicerminkan terhadap titik O 0,0. Kemudian tuliskan koordinat-koordinat titik tersebut dan bayangan pada tabel di bawah ini. Nah, Mbak Dita bisa sampaikan hasil dari praktek tadi. Yuk Mbak Dita bisa dibacakan. Titik A 1,0, koordinat bayangan A aksen min 1,0. Ya, Titik B 2,1, koordinat bayangan B aksen min 2, min 1. Titik C 2,0, koordinat bayangan C aksen min 2,0. Titik D 4,1, koordinat bayangan D aksen min 4, min 1. Ya, benar sekali Mbak Dita. Nah, dari yang sudah dibacakan Mbak Dita tadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan dan praktek yang sudah Mbak Dita praktekkan tadi, secara umum, jika titik A itu kita misalkan X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 akan mempunyai koordinat bayangannya A aksen adalah berapa Mbak Dita? Min X, min Y. Nah, betul. Bisa diulangi kesimpulannya Mbak Dita? Secara umum, jika titik A, X, min Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 akan mempunyai koordinat bayangan A aksen min X, min Y. Nah, betul. Untuk kesimpulannya seperti itu. Apa tadi?
Kegiatan selanjutnya yaitu problem solving atau masalah. Nah, untuk soal dan jawaban bisa Mbak Dita jawab, dan selanjutnya Mbak Dita bisa mempresentasikan atau memaparkan hasil dari jawaban Mbak Dita. Nah, untuk hasil dan soal bisa Mbak Dita bacakan. Silakan Mbak Dita. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut yang direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian gambarkan bayangan pada bidang koordinat kartesius. Titik A 3,0 diperoleh koordinat bayangan A aksen min 3, min 2 terhadap pencerminan titik O 0,0. Titik B 5,-1 diperoleh koordinat bayangan B aksen min 5,1 terhadap pencerminan titik O 0,0. Titik C min 2,4 diperoleh koordinat bayangan C aksen 2,-4 terhadap pencerminan titik O 0,0. Titik D min 3,-3 diperoleh koordinat bayangan D aksen 3,3 terhadap pencerminan titik O 0,0. Ya, benar sekali untuk jawaban Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita atas pemaparan dari jawabannya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.